Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Zaman MPD selaku pengampu mata kuliah Lab Islamiyat serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat nikmat Islamnya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Makna Kurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tanggal 10 Zulhijjah umat Islam di seluruh dunia merayakan hari Idul Adha, yaitu salah satu ibadah yang paling utama pada hari tersebut adalah ibadah kurban. Nah, secara bahasa, kurban berasal dari kata karuba yang berarti dekat. Artinya orang yang berkurban berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kurban merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami sesungguhnya Allah tidak membutuhkan daging maupun darah dari hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Nah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa inti dari kurban bukanlah besarnya hewan yang disembelih, bukan pula mahalnya harga hewan tersebut, tetapi keikhlasan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kurban juga mengajarkan kita tentang ketaatan tanpa syarat, yaitu kita tentu mengenal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nah, karena mimpi para nabi adalah wahyu, maka Nabi Ibrahim pun menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah jawaban dari Nabi Ismail. Beliau berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, betapa besar keimanan seorang anak yang rela merelakan dirinya demi menaati perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Nah, peristiwa inilah yang menjadi asal mula disyariatkannya ibadah kurban hingga sekarang. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa kecintaan kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Nah, bahkan melebihi kecintaan terhadap harta, jabatan, maupun keluarga. Selain itu, kurban mengajarkan kita untuk memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama kepada fakir miskin ataupun yang baru masuk Islam. Nah, sehingga mereka juga dapat menikmati kebahagiaan di hari kurban. Nah, melalui kurban kita belajar berbagi rezeki, mengurangi sifat kikir, serta mempererat tali persaudaraan. Di zaman sekarang masih banyak orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, kurban menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial dalam Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua orang mampu berkurban setiap tahun, namun semangat kurban dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengorbankan waktu untuk membantu orang tua, mengorbankan rasa malas demi menuntut ilmu, mengorbankan kesenangan sesaat untuk beribadah, serta menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Nah, semua itu merupakan bentuk pengorbanan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebagai contoh sederhana, ada seseorang yang telah lama menabung untuk membeli barang yang diinginkannya. Namun ketika tiba waktunya Idul Adha, ia memilih menggunakan uang tabungannya untuk membeli seekor kambing kurban. Nah, mungkin secara dunia ia harus menunda keinginannya, akan tetapi di sisi Allah pengorbanan tersebut menjadi amal yang sangat mulia. Inilah makna kurban yang sesungguhnya, yaitu mendahulukan perintah Allah daripada keinginan diri sendiri. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah kurban antara lain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih keikhlasan dalam beribadah, menumbuhkan rasa syukur dan nikmat rezeki, menghilangkan sifat pelit dan cinta dunia yang terlalu berlebihan, lalu menghilangkan sifat pelit. Maaf. 5. Menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama. 6. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Lalu yang terakhir, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Apabila Allah memberikan kelapangan rezeki, marilah kita berusaha melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan kepadanya. Bagi yang belum mampu, jangan berkecil hati. Mari kita mulai dengan memperbanyak amal soleh, bersedekah, membantu sesama, serta berusaha menjadi pribadi yang ikhlas dan bertakwa. Semoga semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam senantiasa menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih sifat egois, kesombongan, dan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.